Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, biasanya dipanggil Syahrul. Saya berasal dari kelas 9C, kelas 9 dari SMP Insan Cendekia Mandiri Boarding School. Pada kesempatan malam kali ini saya akan sedikit mengulas cerita dari sebuah novel yang dikarang oleh novelis nomor 1 di Indonesia yang bernama Kang Habibur Rahman El-Shirazi, atau yang lebih kita kenal dengan namanya Kang Habib. Jadi awal mulanya yang kita tahu ada namanya sebuah film Ayat-Ayat Cinta 1 dan Ayat-Ayat Cinta 2. Jadi ini berawal dari sebuah novel yang dikarang oleh Kang Abik, kemudian itu mulai difilmkan oleh yang namanya sutradara, kalau nggak salah itu namanya Guntur. Difilmkan dan ternyata lagu Ayat-Ayat Cinta itu juga telah dinyanyikan oleh penyanyi kebangsaan kita yang bernama itu Rosa. Dan Rosa sendiri merupakan salah satu diva atau bintang penyanyi kita di Indonesia, terutama masalah bagian lagu-lagu yang bersifat pop ataupun terkadang juga bisa di lagu yang bersifat genrenya itu dangdut. Lanjut kepada cerita. Jadi buku ini ia mengisahkan tentang beberapa tokoh dan beberapa pemeran. Di dalam cover buku ini terdapat beberapa tokoh. Yang tengah ini sebagai tokoh utama yang namanya Fahri. Yang wanita bercadar ini namanya itu Sabina. Kemudian yang ini yang memegang biola ini namanya Keira. Kemudian yang ini namanya Julia, dan yang sebelahnya ini namanya Brenda. Lanjut kepada kisahnya. Jadi alkisah beberapa tahun silam, istri dari Fahri yang pertama ini bernama Aisyah. Pada saat itu ia sedang ingin berwisata ke luar negeri, yang pada saat itu emang Fahri dan Aisyah emang lagi berada di luar negeri, yaitu di negeri bagian barat atau bagian Eropa. Dan si istri dari Fahri ini yang bernama Aisyah, dia ingin pergi bersama temannya untuk berlibur ke Palestina karena ia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di Palestina sana. Singkat cerita, kemudian Alicia yang merupakan teman dari Aisyah ini, ia pun pergi bersama ke Palestina bersama Aisyah. Dan ternyata Aisyah ini dia ingin meminta izin terlebih dahulu sama Fahri, akan tetapi belum diizinkan sama Fahri. Kemudian mereka pun bertolak belakang ataupun bertolak pindah ke Palestina, dan ternyata beberapa hari kemudian Aisyah mulai ditelepon, mulai dichat oleh yang namanya Fahri, dan ternyata Fahri kaget. Ternyata Fahri ia belum memberikan izin terhadap Aisyah karena ia telah pergi duluan bersama Aisyah ke Palestina. Singkat cerita, Aisyah pun berninap ataupun bermukim sementara di Palestina. Kemudian Alicia pun minta izin kepada Aisyah untuk pergi untuk melanjutkan profesinya itu menjadi seorang wartawan. Singkat cerita, kemudian Aisyah menunggu lama-kelamaan, waktu berjalan lebih lama. Ternyata kabar datang duka, ternyata bahwa Alicia telah ditemukan dalam keadaan mati di sebuah kota di sekitar yang namanya itu kota Hebron, di sekitar wilayah Palestina. Kemudian ternyata dia itu mati dalam keadaan terbunuh, mayatnya dalam keadaan membusuk, dan yang membuat itu dikenal dengan nama Alicia karena bentuk giginya yang sangat terstruktur dan merupakan bentuk gigi yang merupakan ciri khas dari yang namanya Alicia. Singkat cerita, Aisyah sangat ketakutan karena ia merasa dia pun akan ikutan mati ataupun ikutan syahid seperti temannya yang bernama Alicia. Tak lama kemudian datanglah serangan dari negara Israel dan dibomlah Palestina. Alicia pun sangat ketakutan. Maksudnya yang Aisyah ini sangat ketakutan. Dia mencoba menelpon Alicia, mencoba menelpon yang namanya suaminya Fahri, akan tetapi tidak dijawab. Kemudian datanglah segerombolan prajurit Israel. Dia ingin menangkap wanita-wanita yang merupakan wanita-wanita muslim yang ingin mereka tangkap dan ingin mereka sekat dalam sebuah penjara. Dan Aisyah merupakan salah satu wanita yang disekap dalam sebuah penjara. Saat dalam penjara, yang namanya Aisyah ini ia pun dihampiri oleh seorang yang namanya penjaga sel. Jadi penjara pada saat itu namanya itu masih sel. Jadi sel itu dalam dunia IPA itu merupakan salah satu tempat terkecil atau merupakan salah satu unit terkecil. Singkat cerita, seorang penjaga sel tersebut mendatangi Aisyah dan ia mengingatkan bahwa datanglah kepada penjaga terbesar di penjara ini dalam keadaan wangi, bersih, karena kamu telah beberapa hari yang kemarin itu kamu belum mandi sama sekali sehingga baumu menjadi kurang sedap. Aisyah pun sadar bahwa ternyata yang membuat seseorang menarik ternyata dari wajahnya, karena saat itu ia berada di penjara dan penjara itu dindingnya kasar, maka ia pun menggores-goreskan
menggores-goreskan mukanya ke dinding tersebut, dan tak lama kemudian mengucurlah darah segar berwarna merah dari pipinya tersebut. Dan ternyata pimpinan tertinggi dari sel tersebut atau penjaga tersebut mengetahui bahwa Aisyah berusaha merusak dirinya. Ia pun segera menghampiri ruang tempat dikurungnya Aisyah, dan ia kaget ternyata Aisyah wajahnya sudah dalam keadaan yang lumayan rusak. Maka ia akan lebih rusak lagi wajahnya Aisyah. Maka Aisyah pun disiksa, disiram dengan air keras, bahkan kemaluannya itu ditusuk menggunakan tongkat besi. Dan setelah itu Aisyah pun pingsan tak sadarkan diri selama beberapa hari. Setelah sadar, Aisyah pun sadar bahwa dia ternyata diobati oleh perempuan-perempuan Palestina yang banyak hati yang merupakan seorang dokter. Masa pemulihan ia lewati, masa penyembuhan lewati, dan akhirnya Aisyah pun sembuh. Akan tetapi Aisyah pun mulai takut kembali lagi kepada suaminya yang berada di Eropa yang bagian agak jauh, sekitar di wilayah yang namanya itu Edinburgh. Ia pun merasa ketakutan karena merasa bersalah karena pergi tanpa izin dari Fahri. Kemudian ia pun memutuskan untuk mengubah penampilannya. Jadi ia pun berusaha untuk memakai cadar, dan ia pun memakai cadar, dan yang namanya hijabnya itu dia lebih panjangin lagi seperti wanita-wanita bercadar pada umumnya. Singkat cerita, pada suatu waktu Fahri pun bertemu dengan wanita tersebut. Saat ditanya, "Siapa namamu?" "Namaku Sabina." Fahri sangat kaget karena wajahnya sangat persis dengan istri yang sebelumnya itu Aisyah. Kemudian Fahri pun berdoa kepada Allah, semoga Aisyah yang merupakan istrinya segera ditemukan. Ternyata memang Allah pun mengabulkan permintaannya, tetapi Aisyah tersebut kini dalam bentuk yang nama Sabina, tapi sebenarnya teman itu adalah Aisyah. Singkat cerita, Fahri pun merasa putus asa. Dia pun merasa bahwa Aisyah yang merupakan istrinya telah pergi dari dunia ini. Ia pun mencoba untuk move on dari yang namanya Aisyah, dan ia berusaha untuk tukar kembali menghadapi atau mengalami ataupun menjalani masa-masa hidupnya yang tanpa yang namanya kekasih. Kemudian singkat cerita, pada saat ia menjalani sebagai profesi dosen di salah satu universitas di sana yang dekat dengan Oxford namanya, ia pun bertemu dengan salah satu murid ataupun sekaligus temannya itu bernama Hulia. Hulia itu yang ini. Jadi Hulia ini dia itu memiliki paras yang cantik dan rupawan. Kemudian karena dari wajah yang cantik dan rupawan ini, ia pun memiliki rasa ketertarikan ingin menikahi Hulia. Kemudian proses mereka jalani, dan akhirnya mereka pun saling tertarik satu sama lain. Kemudian pada suatu hari ketika mereka berdua bersama keluarga dengan Hulia lagi berjalan dalam mobil, Fahri ini pun ditanya, "Jika kamu dipilih untuk menikah lagi, siapakah yang akan kamu nikahi?" Fahri pun menjawab, "Saya akan menikahi Hulia, karena saat ini saya sangat dekat dengan yang namanya Hulia." Saat itu Hulia pun merasa salah tingkah. Ia salah fokus karena ia merasa dia digoda oleh Fahri. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Fahri benar terjadi. Allah pun mengabulkan permintaan dari Fahri, dan ternyata Fahri benar-benar menikah dengan yang namanya Hulia. Singkat cerita kembali, Hulia pun menikah. Setelah menikah dengan Fahri, Hulia pun menjalankan yang namanya proses bulan madu. Jadi bulan madu itu yang sebelumnya itu ketika Fahri dia itu bulan madunya di Samud atau berada di sekitar Sungai Nil, tapi sekarang ia berada di sekitar wilayah Sungai Efrat katanya Hulia. Saat diproses bulan madu itu, Fahri merasa sangat merindukan, sangat merasa ternyata Aisyah itu masih berada di sekitarnya, dan ia pun menjalankan proses bulan madu tersebut dengan rasa kurang nyaman karena ia masih selalu merasakan kenangan bersama Aisyah ketika bulan madu tersebut. Hulia yang merasakan hal yang aneh pun juga meminta kepada Fahri agar bisa merupakan Hulia, karena sekarang Hulia merupakan istrinya dan harap segera merupakan Aisyah karena Aisyah sekarang sudah tidak ada. Waktu demi waktu pun terus berlalu, detik demi detik pun terus berlalu, dan akhirnya tibalah saatnya waktunya Aisyah dan Hulia atau yang Sabina ini mulai curiga. Ternyata Hulia pun telah melaksanakan proses atau akad pernikahan. Setelah proses pernikahan, Fahri pun menyuruh Sabina untuk membereskan lemari Hulia. Pada saat ia membereskan lemari Hulia, dan tak sangka
Di situ masih terdapat foto Fahri dan Sabina, tapi Sabina masih dalam kondisi Aisyah ketika wajah ini masih dalam kondisi rupawan atau paras yang cantik. Saat dilihat-lihat, Aisyah pun merasa sedih karena ia melihat foto-fotonya ketika sebelum wajahnya rusak parah, ketika ia masih bisa bermesra-mesraan dengan yang namanya Fahri. Keadaan pun semakin berubah dan akhirnya kini Hulia pun hamil. Saat hamil, Fahri berencana untuk memberi nama untuk anaknya dari Hulia, untuk memberi namanya yaitu Umar. Singkat cerita kembali, Umar pun lahir. Dan kini usia pernikahan antara Fahri dan Hulia mencapai kurang lebih sekitar 3 tahunan. Kemudian pada saat pagi hari, singkat cerita, yang teman dari Fahri ini yang namanya Keira, dia itu sangat marah. Karena apa? Karena Fahri dengan lancangnya dia itu memakan kancang almonnya. Sedangkan justru yang salah itu padahal sebenarnya Keira, karena justru ia yang memakan kancang almonnya Fahri terlebih dahulu. Fahri pun merasa sangat marah dan ia pun keluar dari mobil. Keira yang tetap dalam mobil pun sangat benci kepada Fahri yang merupakan agama Islam, yang merupakan bagian dari agama Islam. Kemudian ia pun menuliskan di kaca mobilnya Fahri, yang tuliskan di antara itu seperti Islam itu satanik, Islam itu monster, dan Muslim itu teroris. Dan ketika tahu bahwa Fahri di mau kaca pun terdapat tulisan seperti itu, betapa sakitnya hatiku karena agamanya itu dibilang teroris, dibilang satanik, dan dibilang monster. Kita selaku umat Islam, kita itu harus membela agama kita sendiri. Kemudian singkat cerita, akhirnya pada saat malam hari ketika Hulia dan Keira sedang pergi ke suatu supermarket, dan supermarketnya itu agak sepi karena orangnya sekitar 1-2 orang. Kemudian Keira minta izin kepada Sabina agar pergi ke supermarket. Kemudian Hulia juga merasa ingin buang air kecil, ia pun pergi ke kamar mandinya. Saat ia keluar dari kamar mandinya, ia bertemu dengan laki-laki yang matanya seperti serigala, dan baunya itu bau minuman keras. Hulia sangat ketakutan dan ia mempercepat langkah kakinya. Saat ingin masuk dalam mobil, Hulia itu mendengar teriakan jeritan dari Keira. Ia pun bergegas kembali ke supermarket tersebut, dan ternyata Keira sedang berusaha untuk diperkosa, sedang berusaha untuk dijatuhkan harga dirinya oleh laki-laki tersebut. Kemudian Keira pun merasa sudah tak berdaya. Akan tapi Hulia kemudian menendang rahang laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut jatuh tersungkur ke lantai. Kemudian di situ terdapat sebuah keranjang, ia pukulkan kepada kepala laki-laki itu. Akhirnya laki pun mulai sedikit kehilangan kesadaran. Keira pun disuruh oleh Hulia untuk pergi meninggalkannya. Akan tetapi saat Hulia berusaha untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba laki-laki tersebut mulai sadar dan ia menusuk belakang tubuh Hulia maksudnya, sampai 5 tusukan. Ada 3 tusukan di bagian punggung, 1 tusukan di belakang mata, dan 1 tusukan di belakang leher. Sehingga itu yang membuat darah dari Hulia banyak yang bersimbah darah atau terceceran atau beraliran, sehingga Hulia pun kekurangan darah dan ia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, proses pemulihan dijalani oleh Hulia, dan ia merasa sudah waktunya untuk kembali ke pangkuan Allah. Dan kini anaknya yang merupakan hubungan dari Fahri yang bernama Umar Al-Qartul lahir dan berusia sekitar 3 tahun. Hulia pun berusaha memberikan wasiat kepada Fahri agar ketika ia meninggal nanti jangan terlalu bersedih, jangan pernah khawatir, karena ia akan masuk surga bersamanya suatu saat nanti. Dan ia berpesan kepada Fahri agar ketika ia mati nanti, agar wajahnya itu dipindahkan ke wajahnya Sabina yang berwajah buruk, agar anaknya Umar selalu bisa melihat wajahnya. Kemudian ternyata benar, Hulia pun akhirnya meninggalkan dunia ini atau meninggal. Fahri pun menjalankan wasiat dari Hulia. Yang pertama itu dia berusaha tetap tegar dan tidak sedih. Kemudian ia menghubungi beberapa dokter agar bisa memindahkan wajah dari Hulia ini ke wajahnya Sabina. Proses berjalan, akhirnya wajah dari Hulia bisa dipindahkan ke wajahnya Sabina, dan akhirnya kini wajahnya Sabina menjadi cantik kembali seperti dulu. Saat di dalam kamar di rumahnya Fahri merasa ternyata Aisyah itu masih ada. Ia memeriksa
Nia Sabina ternyata terdapat cincin. Cincinnya itu terbuat dari emas, tapi emasnya berwarna putih. Kemudian bertahtakan sebuah permata atau intan yang berwarna biru. Saat itu Fahri sangat kaget dan sangat bahagia sekaligus sedih karena ternyata Aisyah masih ada. Untuk membuktikan bahwa Sabina itu Aisyah, ia pun menghubungi salah satu dokter agar suaranya Sabina bisa kembali seperti dulu. Dan Sabina itu harus menjalani yang namanya proses operasi pita suara. Proses operasi pita suara dijalankan, dan ternyata saat Fahri melihat belakang punggung dari Sabina, dia sangat terkejut dan sangat bahagia. Ternyata di belakang punggung Sabina terdapat yang namanya tanda lahir, dan tanda lahir tersebut merupakan tanda dari Aisyah. Fahri sangat bahagia, ia berusaha meyakinkan diri bahwa ternyata Sabina itu Aisyah, dan ternyata benar Sabina itu Aisyah. Dan kini Aisyah yang ia cari pun telah ketemukan, tapi dalam wujud Sabina. Fahri sangat bahagia karena apa? Anaknya bisa terus melihat ibunya yang dalam wajah mulia, akan tetapi wajah mulia tersebut ternyata diberikan kepada Sabina, dan kini mereka pun terus menjalani hidup rumah tangga mereka dengan bahagia dan ramah sentosa. Kemudian di sini film ini juga terinspirasi dari yang namanya lagu Ayat-Ayat Cinta yang dinyanyikan oleh salah satu penyanyi kita yang bernama Rosa, yang kurang lebih liriknya seperti ini, yang maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat cinta bercerita cintaku padamu. Yang kurang lebih seperti itu yang terinspirasi sehingga Kang Abik atau Habibur Rahman Elvi Razdi pun menciptakan sebuah novel yang sangat syarat akan yang namanya karya sastra, yang sangat syarat akan makna dan pesan. Dan di buku ini juga terdapat kritikan dan pesan sekaligus pujian dari salah satu penyanyi kebanggaan kita, yaitu Melly Goeslaw. Jadi teman-teman sekalian, ayo sama-sama kita budayakan membaca, sering-sering membaca, manfaatkan fasilitas selama fasilitas tersebut baik dan bermanfaat bagi kita. Tetap sering membaca, dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang berikutnya. Mungkin sekalian ulasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi.